Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari tweetnya Mas Agil Saputra. Masih tentang kain jarik lurik ya. Dan ini adalah cerita ini diceritakan langsung dari narasumbernya Pak Trimo. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Narasumber Pak Trimo, 78 tahun. Beliau adalah orang dekatnya Mbah Slamet Purbo Trengginas, Mbah Gias, yang mana adalah kakeknya Mas Agung. Saya kenal Mbah Gias. Kalau saya sih biasanya nyebut beliau Pak Gias. Sudah sejak kecil kami kenal, karena kebetulan kami ini lahir di desa yang sama. Keluarga saya dan keluarganya Mas Gias sudah sangat dekat, karena kakek saya dulu adalah orang yang mengurusi semua sawah-sawah milik Mbak Gias. Mbak Gias juga lurah di desa saya zaman dulu, eyangnya. Singkat cerita, saya mulai dikenalkan dengan jari-jari koleksi beliau setelah istri Mas Gias mulai sering sakit-sakitan, karena anak-anak beliau rata-rata bersekolah di luar kota. Akhirnya kadang ibu dan kakak saya yang ikut mengurus istri Mas Gias. Sesekali kadang saya juga menginap di rumahnya Mas Gias. Sakitnya juga sudah lama, hampir 20 tahun. Sembuh kambuh, gitu terus, sampai meninggal di tahun 2000-an kalau nggak salah. Nah, kita mundur ke belakang ya. Waktu itu malam Selasa Kliwon, sekitar tahun 1985. Saya tidak bisa tidur lantaran mendengar suara wanita berkidung keras sekali. Saya pikir itu dari rumahnya Mas Gias. Soalnya rumah saya berada persis di belakang beteng rumah Mas Gias. Kamar saya kebetulan berada di depan, jadi suara dari rumah itu terdengar jelas. Saya pikir itu suara radio, karena di tahun-tahun itu jarang banget ada orang yang punya radio. Dan masuk akalnya, di desa itu yang punya TV sama radio itu cuma keluarganya Mas Gias. Sudah larut malam, siaran radio TV mana sih yang masih ada? Apalagi waktu itu jam 1 malam. Ya, saya sempat mengintip lewat jendela sembari sedikit menggerutu. Kesal, karena besok pagi saya harus ke sawah. Saya intip, pintu belakang terbuka, tapi cuma bawahnya. Jadi model pintunya atas sama bawah gitu. Nah, itu cuma kebuka bawahnya doang. Waduh, kayaknya Mas Gias lupa menutup pintu itu. Saya kira begitu. Nah, saya pun keluar dari rumah. Sekitar jam setengah 2, suara kidung itu sudah tidak ada. Tapi jarak kira-kira 10 meter dari pintu itu, tiba-tiba saya mendengar ada suara anak kecil cekikikan. Ya karena saya takut, ya langsung aja masuk rumah. Dari dalam kamar
Saya berpikir, suara seperti itu tadi siapa ya? Padahal di rumah itu cuma ada Mas Gias, istrinya dan satu anaknya yang kebetulan sedang pulang. Karena penasaran, saya intip dari jendela kamar saya. Dan pintu itu masih terbuka, seperti tadi yang saya lihat. Dan saya lihat ada seperti kaki yang turun perlahan-lahan, putih pucat berjarik. Turun menapak, terlihat setengah badan karena pintu atasnya tertutup. Dan brak! Pintu bawah itu tertutup, Mas. Seperti tertembus. Saya langsung tutup jendela. Saya tutup badan saya pakai selimut. Saya takut. Keadaan waktu itu hening. Saya ketakutan. Tapi tepat di luar rumah ada suara seperti orang nyapu dengan lidi. Terus ada suara kenceringan. Saya terlalu takut untuk mengintip keluar, Mas. Tapi itu tidak berlangsung lama. Saya pun tertidur dan keesokan harinya cerita ke ibu saya. Tapi ibu saya cuma bilang, "Biasa, kalau malam Selasa Kliwon memang gitu. Mulane jangan tidur malam-malam," kata ibu saya gitu. Seminggu berlalu, suatu sore saya dipanggil sama Mas Gias. Mo, sini." Sembari memukuli ikan lele dengan ulekan, saya yang sedang bersantai di depan rumah bergegas menghampiri Mas Gias masuk lewat pintu belakang itu. Saya terhenti beberapa langkah setelah masuk, menoleh di pintu itu karena saya teringat kejadian tempo hari. "Hei, Mo, Rene, tak bilangin." Kembali Mas Gias manggil saya. "Oh, nggih Mas, wonten nopo?" sahut saya. "Nanti malam nginep sini yo, temenin ibu sama Joni. Ibumu diajak sekalian. Tadi udah tak kasih tahu kok." "Oh, nggih Mas," kata saya. Sebenarnya dalam hati saya takut, tapi saya nggak enak untuk nolak. Soalnya keluarganya Mas Gias itu sangat berpengaruh dalam hidup keluarga saya. Tapi ada senangnya juga kalau nginep. Saya bisa nonton TV. Itu kan waktu itu hiburan yang langka buat saya. Singkat cerita, pada malam sehabis makan, saya cuci piring di belakang. Dan tepat di sampingnya adalah tempat jemuran. Tapi seketika saya bergidik ngeri, merapat ke ibu saya sambil mengobok-ngobok gelas di ember. "Ono apa to, Mo?" kata ibu saya sedikit membentak. "Mbok, iku lho, Mbok," sambil saya menunjuk jemuran dengan kepala dan mata saya. Di jemuran itu semuanya jarik. "Oh, itu nggak apa-apa. Kain-kain itu habis dicuci sama Mas Gias," kata ibu saya waktu itu. Nah, saya pun mulai bertanya-tanya tentang jarik-jarik itu ke ibu saya. Kata ibu saya, itu jarik-jarik koleksi turun-temurun dari keluarga Purbo Trengginas. Katanya ada beberapa jarik yang dulu pernah dipakai raja-raja gitu. Tapi ada satu jarik yang konon sangat keramat, yaitu jarik yang bercorak kawung. Konon itu dulu jarik rodong mayit. Nah, inilah corak jarik yang saya lihat tempo malam. Motifnya kawung. Kata
"Ibu, jarik ini suka terbang sendiri kalau malam tertentu." "Ah, masa sih?" batin saya waktu itu, Mas. Nah, malam itu pun kami tidur. Saya dan ibu di depan TV lesehan dan Mas Joni di kamarnya. Sementara istri Mas Giasnya juga di kamar. Saya tidur miring membelakangi ibu saya. Kira-kira tengah malam, sayup-sayup saya melihat ibu saya melangkah ke depan saya, berjalan menuju ruang belakang. Batin saya waktu itu mungkin ke kamar mandi. Saya hanya melihatnya jalan dengan mata saya yang setengah tertidur. Waktu itu saya agak takut sih. Saya pun menunggu ibu. Dan sambil menunggu, saya mencoba memejamkan mata. Duh, kok lama ya? Batin saya waktu itu. Beberapa saat kemudian, saya melihat ibu saya berjalan kembali. Lega batin saya, kata saya sambil membenarkan posisi tidur. Saya membalikkan badan dan ibu saya ternyata tertidur di samping saya. Saya menoleh ke arah yang tadi. Saya melihat ibu sedang berjalan ke arah saya. Terus saya noleh ke samping lagi. Masih ada ibu saya. Saya lakukan itu berulang-ulang. Ibu yang berjalan semakin mendekat. Saya takut. Ini ibu saya yang mana sebenarnya? Saya balikkan badan lagi dan tiba-tiba ibu yang ada di samping saya berubah jadi sebuah gundukan yang ditutupi dengan kain jarik. Saya langsung beranjak dari kasur lantai itu, berlari menuju ibu yang sedang berjalan kemari. Tapi langkahnya terlalu santai. Saya panggil sambil berlari menghampiri. "Bu, bu." Ibu saya malah tersenyum. Saya pelankan langkah. Saya panggil lagi, "Bu, ibu." Dengan pelan, sambil saya menoleh ke arah kasur lantai di depan TV itu. Ternyata tidak ada siapa-siapa, Mas. Kembali saya panggil ibu-ibu ke arah tadi, tapi ternyata nggak ada siapa-siapa juga. Keesokan harinya saya cerita ke ibu. Ternyata saya itu tidur sendirian di ruang TV. Ibu juga tidak pernah merasa merebahkan dirinya di samping saya, karena habis mijitin istrinya Mas Gias, ibu itu ketiduran di kamar beliau. Tapi mendengar cerita saya, ibu seperti agak panik. Nggak tahu kenapa. Ternyata kejadian itu pernah dialami oleh ayah saya dulu. Dan ternyata Pak Gias sudah pulang dan masuk lewat pintu belakang. Kita tidak tahu ternyata beliau mendengar semua percakapan kita. Mas Giasnya ya maksudnya ya. Sudah, nanti malam aku yang urus. Tak syaratin moh. Ya saya benar-benar nggak tahu lah maksudnya disyaratin itu apa. Apa maksudnya Mas Gias ngomong kayak gitu. Tapi ya karena saya menaruh hormat pada beliau, ya saya diam aja lah meski bingung. Oke lanjut. Mohon maaf untuk cerita jarik lurik kedua ini. Akan saya pending dulu karena Pak Trimo, sang narasumber, meninggal dunia kemarin jam 1 malam. Saya baru dapat kabar dari yang tadi habis maghrib. Saya juga barusan pulang takziah karena sepertinya tidak etis aja kalau saya lanjutkan sekarang. Semoga beliau diterima amal ibadahnya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. Sudah 3 hari ini saya bermimpi ditemui Pak Trimo, yang mana beliau adalah narasumber dari Treat Jarik Lurik 2. Kalau dihitung dari hari meninggalnya, ini sudah 39 hari. Saya bingung
antara harus nerusin atau menghapus treat ini. Niat saya sih tadinya treat ini akan tetap saya terusin setelah 40 hari. Tapi setelah 3 hari ini saya dimimpiin terus. Jadi saya agak takut. Buat temen atau para pembaca setia treat saya, mohon pendapatnya ya. Terima kasih. Baik, itulah cerita dari narasumbernya Mas Agil Saputra, yaitu Pak Trimo yang sudah merawat jarik-lurik-birik turun-temurun keluarga Eyang Purbo ya. Jadi karena Pak Trimo meninggal dunia, sepertinya treat ini tutup sampai di sini sepertinya ya. Karena yang saya lihat ini treat juga udah lama dan sepertinya Mas Agil juga tidak bisa meneruskan. Mungkin ada ketakutan tersendiri ya, entah kayak apa ya. Mungkin ada teror atau apa ya, saya nggak tahu juga ya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.